Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Ibnu Hakim dari jurusan Ilmu Perpustakaan kelas Manajemen Rekord C. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi, nilai, dan prinsip manajemen rekord dan arsip dinamis. Yang pertama adalah manajemen rekord. Rekord sendiri memiliki makna yang penting bagi suatu organisasi, di mana kandungan informasi yang tercakup di dalam rekord tersebut memuat berbagai peristiwa yang penting yang terjadi pada suatu organisasi, seperti strategi bisnis, kebijakan dan keputusan, job deskripsi, rencana dan mekanisme kerja, target produksi, serta catatan penting lainnya. Untuk rekord di organisasi perguruan tinggi, Maher pada jurnalnya di tahun 1992 menyatakan bahwa rekord yang ada di perguruan tinggi seharusnya tidak hanya dokumen dan dipublikasi yang dihasilkan oleh lembaga, serta rekord yang berkaitan dengan operasional dan organisasional lembaga, tetapi juga naskah beberapa pejabat perguruan tinggi tertentu dalam bentuk personal paper yang mencerminkan karir, kontribusi, serta perspektif mereka terhadap perguruan tinggi tersebut. Penyimpanan dan perekaman manajemen rekord tersebut terjadi dalam berbagai bentuk media, baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik, yang dijelaskan lebih lanjut lagi oleh Kennedy dengan beberapa jumlah, antara lain yang pertama adalah jumlah kertas, mikrofilm dan elektronik, dokumen atau berkas, peta, cetak biru, gambar, foto, dan sebagainya. Yang ketiga, terdapat data yang berasal dari sistem bisnis, dokumen yang diproses dengan program pengolahan data, lembaran elektronik atau spreadsheet, surat elektronik atau email, serta citra digital atau digital image. Yang keempat ada audio dan video. Yang kelima berupa dokumen yang ditulis dengan tangan. Yang keenam adalah rekod yang tidak terstruktur seperti surat atau yang terstruktur seperti formulir. Rekod sendiri sebagai hasil kegiatan suatu organisasi haruslah dikelola dengan baik sehingga rekod tersebut dapat mudah ditemu kembali ketika diperlukan. Kegiatan pengelolaan rekod tersebut disebut dengan istilah manajemen rekod, yang mana manajemen rekod ini sendiri didefinisikan sebagai pengolahan informasi yang terekam dalam media atau bentuk apapun yang dapat diproduksi ulang dan digunakan dalam kegiatan bisnis. Cook pada tahun 1986 mendefinisikan manajemen rekod sebagai bidang manajemen yang bahannya adalah data, media, dan sistem yang digunakan dalam penciptaan rekod dan proses penyimpanannya dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Australian Standard pada tahun 1996 menyebutkan pengertian manajemen rekod adalah disiplin ilmu yang fungsi organisatorisnya adalah mengelola rekod untuk memenuhi kebutuhan operasional bisnis, persyaratan akuntabilitas, dan harapan masyarakat. Sedangkan menurut Doyle pada tahun 1991 mengatakan bahwa manajemen rekod adalah seluruh operasional dan teknik yang berhubungan dengan perencanaan, pengantar, evaluasi dari sistem administratif sejak penciptaan dokumen hingga pemusnahan atau pemindahannya menjadi arsip. Berdasarkan definisi itu, dapat disimpulkan bahwa manajemen rekod sendiri merupakan kegiatan yang berpusat pada sistem penciptaan, sistem distribusi dan pemanfaatan, pemeliharaan, serta penyusunan rekod untuk pemenuhan operasional dan persyaratan akuntabilitas. Arsip dinamis. Arsip dinamis berasal dari kata Yunani yaitu archeion, artinya gedung kota, dan dalam bahasa Latin disebut sebagai arsivum yang artinya gedung. Dari kata arsivum tersebut muncul beberapa istilah lain yang menggunakan dalam bahasa seperti arsip dalam bahasa Inggris, archivio dalam Italia, archive dalam Belanda, archive Jerman, dan arsip dalam Indonesia. Dari kata arsip di situ berkembang imbuhan seperti kearsipan, pengarsipan, arsiparis, dan ilmu kearsipan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 dijelaskan bahwa arsip menurut fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis sendiri merupakan arsip yang digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kebangsaan pada umumnya atau digunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Arsip dinamis adalah arsip yang setiap harinya digunakan secara langsung untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan operasional. Arsip dinamis tidak dapat dipisahkan dari kegiatan operasional suatu lembaga. Hal ini disebabkan karena lembaga tentunya menjalankan kegiatan operasional dan membutuhkan bukti otentik yang sah. Bukti tersebut adalah berupa arsip dinamis ini. Arsip dinamis sendiri dikelompokkan menjadi tiga, yaitu arsip dinamis aktif. Arsip jenis ini masih sering digunakan dalam kelangsungan kerja. Yang kedua adalah arsip semi-aktif. Arsip ini memiliki frekuensi penggunaan yang sudah mulai menurun dibandingkan dengan arsip aktif. Yang ketiga ada arsip inaktif, yaitu arsip yang sangat jarang sekali digunakan dalam urusan organisasi sehari-hari. Untuk arsip inaktif ini lambat laun dapat berubah fungsinya menjadi arsip statis, dan setiap arsip juga memiliki nilai gunanya masing-masing. Nilai arsip didasarkan pada kegunaannya bagi organisasi. Ditinjau dari kepentingan organisasi, nilai guna arsip dibagi menjadi dua,
Yang pertama adalah nilai guna primer didasarkan pada penggunaan bagi kepentingan lembaga pencipta arsip, yaitu beberapanya adalah yang pertama sebagai nilai guna administratif, di mana dokumen inaktif dapat digunakan dalam menentukan polisi organisasi dan memiliki nilai guna administratif. Yang kedua adalah nilai guna fiskal, berupa nilai guna yang menyangkut kegunaan uang untuk keperluan audit dan operasional, data yang diperlukan untuk menyusun laporan tahunan atau menyelesaikan pengisian pajak organisasi. Yang ketiga adalah nilai guna hukum, di mana dokumen bagi organisasi menyangkut kepentingan hukum. Dokumen ini berkaitan dengan kepemilikan, persetujuan transaksi, kontrak, bukti, menyelesaikan tugas sesuai dengan persyaratan hukum, pelaksanaan keselamatan kerja, atau dampak analisis lingkungan dalam bentuk dokumen yang ada nilai guna hukum. Yang keempat adalah nilai guna historis, yaitu berupa nilai guna dokumen yang disimpan bukan untuk kepentingan bisnis, melainkan untuk kepentingan historis, yaitu merekam sebuah peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan. Nilai historis sebuah dokumen dikaitkan dengan nilai dokumen pada masa mendatang bagi para pengguna internal penyangkut organisasi. Yang kedua ada nilai guna sekunder. Nilai ini didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan umum di luar lembaga pencipta arsip. Biasanya arsip atau dokumen ini digunakan sebagai bahan bukti atau pertanggungjawaban sosial. Terdapat dua nilai guna, yaitu yang pertama adalah kebuktian sebagai Yang kedua adalah nilai guna informasional, menyangkut informasi untuk kepentingan penelitian, kesejahteraan tanpa dikaitkan dengan organisasi penciptanya. Organisasi digunakan merupakan informasi tentang orang, tempat, benda, atau fenomena dan masa. Sekian penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Untuk salah dan kurangnya saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.